Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Santekno. Oke, kali ini kita akan bahas gimana caranya kita membuat integration test pada Golang ya. Jadi kita akan berbeda ya. Kita akan membuat integration test berbeda dengan unit test, yang mana integration test ini ada ruang lingkupnya, ada external call atau external resource yang akan kita yang kita butuhkan. Misalkan kita codingan kita atau kode program kita terkoneksi dengan database atau terkoneksi dengan external API. Nah, nanti di situ akan kita integration test gitu. Kita buat integration testnya. Nah, untuk saat ini kita akan coba gimana caranya membuat integration test yang depend terhadap external call. Oke, sebelumnya siapkan dulu berarti main.go-nya. Jadi nanti ada dua program, yang mana program pertama yaitu program API external call-nya. Lalu satu lagi adalah main program kita yang akan melakukan atau yang akan kita buat untuk integration test-nya. Yang nantinya integration test kita nge-hit ke external call yang tadi, yang API kita buat. Oke. Yang pertama, kita akan buat terlebih dahulu adalah API endpoint-nya ya. Function main. Ini kita buat HTTP biasa. HTTP biasa. Misalkan kita buat add, nah kayak gini. Terus kita buat juga handlernya, function handler add integer ya. Kita buat http response writer sama read-nya, request. Nah, kayak gini. Lalu jangan lupa params-nya ya. Kita akan pakai params dari URL query-nya. Terus param A kita ambil, get A, misalkan A, lalu satu lagi B, selanjutnya token, ambil juga, misalkan ini diibaratkan, misalkan kita punya token juga, params get out, misalkan token. Nah, di sini kita ada pengecekan, misalkan if params A sama dengan 0 atau params B sama dengan 0 juga, atau si tokennya 0, kita akan balikin error yang mana errornya itu kita buat tidak ada parameter, misalkan gini ya, http status bad request kita return. Selanjutnya misalkan kita validasi tokennya juga, if token tidak sama dengan, ini masih hardcode ya, tapi bisa juga jadi teman-teman pakai validasi token sendiri, ABCDE misalkan 1 2 3. Lalu kalau emang bukan, kita validasi lagi, dapat errornya yaitu token tidak valid, misalkan di sini statusnya status unauthorized. Terus kita cek lagi setiap paramnya, misalkan integer A, kita parsing
pakai strconf, pakai atoy boleh. Dari params A misalkan A, param A. Nah, kita cek if error sama dengan nil, maka return misalkan bad request juga. Param A harus integer misalkan kayak gini ya. Ini masih masuk bad request juga. Nah, ini kita buat juga satu lagi untuk yang B. Yang B, paramnya yang B juga. Lalu ini juga B, sama bad request. Nah, setelah itu berarti kita akan buat satu responnya ya. Responnya kita bikin struct dulu kalau gitu biar dibungkus. Type tambah atau response struct, yang mana response struct-nya ini result integer ya. JSON-nya kita buat jadi result gini deh. Nah, kita buat result pakai respon, datanya itu result berarti integer A ditambah integer B. Oke, udah kayak gini, tinggal balikin ke function return ya, atau kita langsung print juga bisa. Print ke W terus string, kita buat string resultnya. Nah, oh bentar, ini harus di marshal dulu deh. JSON error, JSON marshal indent deh, pakai indent. Lalu kita kirimin interface-nya nih, result. Nah, result koma misalkan ini jadi pakai spasi ya, jangan lupa. Terus kita cek lagi aja nil, misalkan error unmarshal ya di sini. Nah, error unmarshal ininya berarti internal server. Status if error http status internal server error, lalu si string ini masukin jasa. Oke, ini udah dibuat, lalu kita tambahkan di sini handle install. Terus kita juga perlu initiate untuk si service-nya itu di address port berapa, misalkan 9000 ya. Terus kita buat http listen serve address, lalu handlernya. Handlernya belum di set, tapi kita set nil aja karena kita udah bikin nih http handler dari atas. Kita cek if error sama dengan nil, ya udah kita akan fatal aja. Error ketika start misalkan kayak gini ya, server
Ya, oke. Kita jalanin. Make go run main. Ya sebenarnya harusnya udah jalan, cuman kita biar lebih tahu atau lebih kelihatan gitu ya, kelihatan service kita jalan, berarti kita buat print F-nya ya, kayak mulai server di port berapa, address, nah terus pakai contoh query-nya, berarti nanti printf query-nya harus seperti ini, add tanda tanya A sama dengan 2 dan B sama dengan 2 dan tadi apa tahu auth token sama dengan abcd 1 2 3. Kayak gini. Coba kita jalanin. Nah, sebenarnya ini udah jalan ya di port. Kalau mau mastiin bisa kita pakai curl localhost. Ini berarti get kan ya. 9000. Nih. Add. Kita cek. Nah, kayak gini. 2 dan http. Nah, oke. Kalau emang nggak bisa, kita coba pakai Postman aja. Misalkan tadi kan localhost 9000 add paramnya A 2 B 2 auth token itu abcd apa abcd 1 2 3 coba. Nah, resultnya ada tanpa ini. Nah, tidak ada parameter. Bad request. Oke. Sebenarnya endpoint kita berarti udah aman nih. Udah bisa ya. Oke, ini berarti udah bisa kita pakai. Yang mana ini adalah istilahnya atau kita simulasikan kalau ini adalah external call kita yang ada di main service. Ini adalah external call. Jadi yang si service kita menghit atau membutuhkan service ini. Nah, baru kita akan buat integration testnya. Nah, kalau integration testnya di main satu lagi, di satu folder ini, tapi oke. Kita bagi aja kalau gitu. Ada apps, ada main. Berarti si main ini kita masukin ke sini, terus kita bikin main lagi di luar main.co. Oke, di sini package-nya integration test misalkan. Lalu kita akan buat mocking-nya dulu. Type client. Nah, ini mungkin kliennya itu kan
matematik penambahan tadi kan, endpoint tambah kurang, struct, misalkan kita butuh token, terus butuh host, string juga, string, terus type add result, buat nanti resultnya kita simpan di sini, result, integer, JSON, result. Lalu kita akan buat juga metode ya. Metode dari math ini, math, yaitu API sum. Misalkan ini external call-nya ya. Yang jadi metode yang nanti dia itu mengakses ke external call yang tadi kita buat. Misalkan ij integer, lalu integer error. Misal ya, query fmt print deh, sprint f, misalkan http yang tadi berarti add a sama dengan d, lalu b sama dengan dan out token kita string juga. Nah, kita buat si host, terus ij dan token. Nah, ini token dari si ya, si token. Nah, udah kita buat nih query-nya, terus kita hit ke API-nya. Nah, http get query, terus cek juga kalau terjadi error, kita akan return no, balikin error. Kalau enggak, jangan lupa di defer juga untuk si responnya ya, kalau emang sudah diambil gitu si datanya ke API. Oke, terus data ini kita buat jadi masuk ke struct-nya. Misalkan respon bodinya diambil, kita cek juga kalau misalkan dapat error, return no dan balikin errornya. Selanjutnya yaitu kita buat result, responnya itu dari result, add result. Nah, kayak gini. Terus kita unmarsal, JSON unmarsal dari data ya ke dalam res. If error, jangan lupa dibuat juga pengecekan error. Oke. Oke, kalau enggak ya return res result dan nil. Oke, ini adalah function utama yang nanti ngehit gitu, ngehit ke external call yang tadi udah kita buat. Selanjutnya, nah ini baru kita akan membuat integration testnya dengan cara seperti biasa, sama seperti unit test. Membuat unit test, kita klik kanan di bagian sini, lalu kita generate. Nah, di sini udah langsung kebuat unit testnya. Lalu kita akan misalkan tambahkan, atau kalau kita coba hit dulu. Nah, oke, karena belum ada test case sebenarnya. Lalu kita coba misalkan name case sukses nih. Kita akan buat test case sukses jumlah data.
menjumlahkan ya, sukses menjumlahkan data. Misalkan ya, fieldnya, tokennya itu berarti harus ABCD 1, 2, 3 karena biar bisa di hit. Lalu ininya localhost 9000. Terus argumen I-nya 2, J-nya 2. Terus yang diinginkan expected-nya harusnya 4 berarti. Dan errornya false. Kita nggak dapat error harusnya. Nah, gini dulu. Oke, kita coba running. Oke. Masih aman. Tapi coba kalau kita nggak jalanin, apakah masih aman? Oh, karena ini masih di lokal ya. Kita jalankan di unit testnya yang lokal. Gimana kalau kita jalankan lagi si mainnya, go run main, go run si app main. Nah, karena kita udah dipindahin. Terus, atau kita buat case-case-nya dulu aja kali ya, semua. Nah, ini untuk yang sukses. Ini udah yang sukses. Kita akan buat lagi case di mana tokennya tidak valid, atau token tidak di set. Misalkan tokennya ABC. Ini bakalan 0 dan ini true. Terus apakah ada pengecekan lagi? Oke. Kita akan coba tambahkan juga pengecekan, yang mana pengecekan untuk status kodenya ya. Misalkan di sini ya, buat status code itu berarti dari data atau dari respon body on status code. Nah, kita set aja di sini. Status code-nya misalkan status deh. Status code. Nah, kayak gini. Di sini perlu ditambahin lagi 1. Nah, terus kita buat status code integer. Oke. Misalkan berarti di sininya http get request saja. Oke. Get request, kalau di sini http get request juga. Kalau di sini unmarsal http get request juga. Kalau enggak berarti balikin dari respon API-nya. Status code. Nah, oke. Sini perlu ada tambahan lagi satu pengecekan. Jadi got code. Nah, got code kita akan cek juga if if got code tidak sama dengan one code. Nah, one code-nya kita ambil di sini deh. One code integer. One code. Nah, kalau nggak sama kita buat error juga. Match some code. Nah, got code sama one code. Oke.
Kalau di sini one code-nya berarti HTTPS success. Oke. Oh, kita lihat dulu di sini. Di main-nya harusnya di set juga nih di sini. Kah? Atau kita coba cek kalau yang sukses dia bakalan HTTP oke statusnya. Aman. Kita buatin lagi HTTP-nya error, terus one code-nya HTTP bad request. Ini untuk tidak di set, lalu hostnya tidak sesuai, misalnya hostnya tidak sesuai, nah berarti misalkan segini lah. Iya benar, kayak gini berarti dia bad request juga. Terus parameter kosong, nah parameter kosong kita case buat param kosong. Param kosong berarti di sini A ya, bukan deh, kosong. Nah kayak gini. Oh iya, biar dia string, kita jangan inputnya integer, biar gampang juga. String, nah kayak gini. Dan dari sini pun kita buat string. Nah, ini lalu string kosong, satu lagi string yang mana itu bukan angka, parameter bukan integer. Nah misalkan kita set a, errornya true, bad request. Oke. Ini adalah integration test yang udah kita buat based on unit test sebenarnya. Kalau dijalanin, kita coba cek, ini bakalan langsung jalan-jalan aja nih. Tuh. Jalan-jalan aja karena dia tipenya kayak unit test. Kalau misalkan kita mana ya? Kita matiin. Apakah masih tetap jalan? Oh, masih bisa jalan. Tapi untuk menjalankan integration test itu perlu yang tag baru, yaitu namanya tag integration. Jadi di atasnya kita buat gini, go build integration. Jadi pada saat kita jalanin di sini, coba kita cek integration, jalanin di sini, pakai go test min text integration. Dia akan jalankan unit test sesuai sama kebutuhan si unit testnya. Kalau di sini pasti kena failed karena servisnya itu tidak lagi jalan. Nah, kalau kita jalankan, kita coba lagi. Nah, pass. Atau kita kasih min v. Ya, udah ketahuan ya. Terus kita matiin, terus kita jalanin integration testnya. Nah, ada yang failed. Suksesnya ini tidak nih. Tidak mengcover ya. Tidak mengcover keseluruhan ini. Ini kita coba lagi jalanin. Jalaninnya pakai ini yang tadi. Ini akan terjadi error
Karena yang pertama ini, sukses itu dia harus ngehit endpoint-nya ya. Sedangkan kalau kita jalankan seperti ini, integration test ini akan pass semuanya. Nah, gimana kita tahu bahwa si integration test ini ngakses ke ini? Nah, kita coba buat log aja di dalam service eksternalnya. Misalkan tadi eksternalnya itu ini, maka kita log misalkan di sini. Log print params A apa, terus B dan token. Nah, kita masukin aja A, params B, dan token. Nah, apakah benar-benar dia ngehit? Kita pastikan akses. Nah, berarti dia udah ngehit 3 kali ini. 3 kali untuk mengakses external call-nya itu. Berarti dia benar-benar si integration test yang kita buat itu benar-benar ngehit endpoint yang udah kita buat. External call-nya lah gitu. Oke, gitu. Oke. Baik, ini adalah contohnya integration test untuk teman-teman bisa dicoba. Jadi apapun external call-nya untuk mengintegrasikan testing agar kita tahu bahwa benar-benar service kita itu tidak ada error atau tidak ada bugs yang ditemukan saat melakukan hit external call, atau misalkan emang ternyata di external call itu ada versioning yang mana itu ada improvement dari sisi response struct-nya atau auth-nya. Nah, itu berarti harus kita buat juga integration test-nya. Dimana kalau misalkan kita di external call yang melakukan ada perubahan sehingga bisa jadi ya mengakibatkan error di service kita, maka integration test ini butuh banget atau butuh sekali untuk kita tes saat kita live, saat kita membuat codingan kita. Bisa jadi di tengah-tengah dia ada external call itu dia merubah responnya sehingga nanti datanya nggak keambil dari kita di service kita. Makanya fungsi dari integration test ini untuk mengintegrasikan nih datanya itu yang akan kita ambil itu benar-benar sesuai atau enggak gitu, sesuai sama kebutuhan kita. Oke, segitu saja dari Santeknote untuk integration test ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan. Jangan lupa juga tonton video-video sebelumnya. Banyak sekali video-video mengenai Golang, dan mungkin bagi teman-teman yang masih belajar bisa tonton di beberapa video yang saya sudah upload. Lalu jangan lupa juga like dan subscribe ya channel ini. Thank you.